Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Hajim Tanjung, mahasiswa KPIC semester 5 dari kampus UINSU Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman sistem informasi komunikasi, yang mana pembahasannya mengenai teknologi komunikasi dan masyarakat maya. Perkembangan teknologi akan terus berkembang dari waktu ke waktu, terutama mengenai teknologi elektronik. Terus, pasti dalam pemikiran kita, apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata teknologi komunikasi? Nah, pengertian teknologi komunikasi secara sederhana, teknologi komunikasi itu perangkat yang kemungkinan setiap individu dapat menerima, mengirim, dan saling bertukar informasi dengan individu. Setiap individu dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi memiliki perangkat keras yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Nah, pasti teknologi memiliki dampak, mau dampak positif maupun negatif. Dampak teknologi komunikasi, efek komunikasi lebih mengarah pada perubahan perilaku individu, seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan yang disebabkan oleh transmisi pesan komunikasi. Sedangkan dampak komunikasi lebih mengarah pada perubahan individu atau sistem sosial sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan sebuah inovasi. Berikut beberapa dampak teknologi komunikasi. Yang pertama itu, terjadi monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan komunikasi. Yang kedua, kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif. Ketiga, terjadinya polusi informasi atau kita bisa disebut informasi overload. Keempat, terjadinya invasi terhadap privasi. Nah, selanjutnya implementasi teknologi komunikasi. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa implementasi teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi itu mampu membuka akses pada pembagian, pelayanan, dan jaringan informasi. Semakin banyak pelayanan dan jaringan informasi, semakin banyak informasi yang bisa diakses oleh sebuah teknologi komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang mengimplementasikan teknologi komunikasi tersebut. Anggapan seperti ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat. Ia hanya berbeda di lingkungan informasi. Di Indonesia sudah banyak masyarakat informasi, tetapi masih ada masyarakat yang baru masuk masyarakat industri. Lebih celaka lagi, masih ada masyarakat yang berada dalam taraf masyarakat agraris. Peranan teknologi komunikasi itu dalam perkembangan tidak dinafikan lagi bahwa teknologi akan berpengaruh besar terhadap sistem ataupun lingkungan tempat di mana suatu teknologi itu berada, misalnya, dan struktur masyarakat. Perkembangan tersebut nyata
untuk menjadikan inovasi-inovasi baru yang berujung pada perubahan yang gaya hidup. Nah, terus bagaimana tanggapan masyarakat maya? Masyarakat maya secara singkat, masyarakat adalah masyarakat yang terbentuk, terhubung melalui interaksi jasa internet. Jadi masyarakat maya terbentuk akibat kemajuan teknologi yang pada saat ini kehadiran medsos atau media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar manusia berubah menjadi suatu dunia baru. Masyarakat maya berakibat hilangnya batas-batas sosial. Kemajuan teknologi informasi inilah yang telah mengubah dunia maya terdiri dari berbagai macam gelombang magnetik dan gelombang radio serta sifat kematerian yang belum ditemukan manusia sebagai sebuah ruang kehidupan yang baru sangat prospektif sebagai aktivitas manusia yang memiliki nilai efisiensi yang sangat tinggi. Terus realitas masyarakat maya. Yang pertama itu bermain topeng. Yang kedua, miskinnya tatap muka. Yang ketiga, budaya narsisme. Keempat, membangun avatar. Kelima, alone together. Keenam, budaya selalu terselubung. 7, budaya komentar. 8, kekariban dan keheningan. 9, kadangkalan. Dampak interaksi virtual. Dampak interaksi virtual membuat individu yang terlihat harus memahami istilah bahasa-bahasa virtual. Dampak interaksi virtual dalam pengamatan Mars Smith, interaksi yang terjadi dalam dunia virtual telah membentuk perilaku komunikasi yang berlangsung. Di antaranya, 1. Interaksi virtual bersifat aspatial atau disebut tak kenal ruang, yakni interaksi virtual yang secara fisik tidak terbatasi. Ia masuk ke ruang-ruang yang sempit dan tidak terjangkau asalkan ada internet. Yang kedua, interaksi yang virtual bersifat asinkron, interaksi yakni komunikasi melalui perangkat komputer maupun jaringan internet. Proses komunikasi ini dilakukan secara tertunda atau tidak langsung. Ketiga, interaksi virtual bersifat korporal yang berarti tidak jasmania. Yang terakhir, yang mana kekuatan masyarakat maya. Yang pertama itu ada penggerakan perubahan. Masyarakat maya adalah kelompok yang secara nyata menjadi faktor pergerakan perubahan di masyarakat. Terus yang kedua, kelompok penekan atau bahasa Inggrisnya pressure group. Masyarakat maya juga bisa menjadi kelompok penekan yang memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan komunikasi. Ya, seperti sekarang ini kan dulu komunikasi jarak jauh melalui amplop dari kantor pos. Nah, sekarang tinggal gampang lewat elektronik komunikasi seperti handphone, komputer, dan perangkatnya itu sosmed. Sosmed itu macam-macam kan. Nah, gitulah mempermudah komunikasi antar jauh. Yang ketiga itu tangan-tangan tersembunyi. Gerakan masyarakat secara fisik sangat susah diindra, tetapi bisa dirasakan kebenarannya. Terima kasih para hadirin yang sudah menonton video singkat saya mengenai teknologi informasi. Saya Fauzan Hajim, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.